ingin ini menjadikan Pergub 32 itu Pak Andre mensimulasikan bahwa Pergub 32 nanti terkait dengan ADD di tahun depan itu kita simulasikan agar memenuhi seluruh unsur yang ada di PP, yaitu jumlah siltab dan sebagainya. Kalau ini sudah masuk Pak, dalam hitungan kami pun dengan 12,5 ini sama sebenarnya tidak, cuman nanti itu terjadi penurunan Pak. Kalau ini terjadi ya, terjadi penurunan sedikit. Kalau memang konten lokal itu diakui, ya, konten lokal yang selama ini mungkin ring point itu penting itu ring jantung ya, itu diakui, saya mintanya itu di atas 70% proporsionalnya. Kenapa? Karena hitungan saya yang 30% dari APBD jenengan itu adalah 67%-nya ADD. Nah, kalau proporsionalnya 60, tapi jenengan pasti keganggu. Tuh, Pak. Sehingga saya harus berani menyampaikan kalau memang menggunakan konten lokal itu ya harus di atas 70%. Yang proporsionalnya bisa jadi 80-20. Tapi lebih baik kalau menurut saya tidak ada. Ataupun kalau ada, diambil dulu siltabnya, baru itu gunakan proporsional dan non proporsional. Itu yang menjadi pemikiran kami yang sudah kami simulasikan. Sehingga ngapunten, saya tidak menjanjikan karena saya bukan orang politik, ya, jenengan mungkin kalau politik silakan. Tetapi dengan data dan analisa seperti ini, prinsipnya adalah Pergub 32 yang akan segera kami rombak. Di dalamnya ada PBB sama Pergub siltab ini tuh. Pergub 32 kan saya rombak, tapi saya harus punya siltab dulu. Besarannya. Iya, saya harus punya besarannya dulu. Kalau saya tidak punya besarannya ini, sudah saya tidak bisa menghitung ya. Itu dasarnya hitungan kan tidak ada. Tidak ada, makanya ini saya munculkan dulu dengan resiko apapun di saya ini muncul. Setelah itu 32 kita rombak, monggo nanti kita lihat apakah naik, apakah turun enggak ya kira-kira? Enggak ya, mudah-mudahan enggak, insya Allah enggak. Apakah naik apa enggak, tapi sekitar simulasi saya memang ya di angka itu amannya. Cuman dengan nanti mungkin tambahan dari PAD dan sebagainya, ini kan saya belum menghitung. Saya baru menghitung ADD, BD dan BHBD, BHRD. Karena saya anggap PAD terlalu kecil. Cuman kalau desa no pinter, ya buyu berarti setahun lakoni Mbak Ira. Enggak, maksudnya dia kecil gitu loh. Bukan, pinter desanya Mbak Ira. Sehingga ngangkat 30% itu dari titik mana dia udah tahu. Itu kan dibilang 73 betul. Itu ya. Terus berikutnya begini Pak, saya juga butuh keadilan. Ya, keadilan artinya itu perangkat itu saya tidak ingin semua nilainya sama kan. Saya mungkin begini, ada nggak operator danai nggak, ada beban tambahan nggak, dapat honor nggak. Nah kalau dia tidak dapat honor dengan harapan gajinya siltabnya sama-sama tinggi semua sama, kan tidak bisa seperti itu Pak. Jadi yang ada yang beban-beban tambahan ya dikeluarkanlah dengan SK-SK itu, dan itu boleh didanai dari keluar yang 67. Makanya kita harus pakai red dulu kan, sehingga kalau ada perangkat yang mempunyai beban tugas tambahan berbasis kinerja lah. Kalau kerennya kami itu kan berbasis kinerja lah. Jadi yang aktif ya dia mesti yang lebih banyak. Gitu. Nanti kita mengaturnya di 32 juga. Yang benar-benar operator kan kita atur juga kan itu. Tidak di situ. Di mana? Nanti ngaturnya di penyusunan APBD. Oh, penyusunan APBD. Ini kan kita suruh buat Pergub tentang penyusunan juga. Jadi saya sudah posisi seperti ini, saya mungkin mohon dukungan Pak jenengan. Saya berburu waktu, berburu momentum dan berburu waktu. Itu dari saya nih. Saya berharapnya apa yang mungkin sekarang bergejolak dan sebagainya. Mungkin saya pribadi mohon maaf kalau ini membuat gaduh panjenengan. Tetapi pemikiran kami adalah itu. Saya ingin merubah ADD, proporsinya ADD sama nanti terkait dengan penyusunan itu. Tapi saya butuh angka, dan angka itu ada di sini. Nominal besaran.
mungkin saya tidak mensimulasikan ya. Kalau mensimulasikan mungkin teman-teman yang tapi kalau sederhana mawon, saya melihatnya begini. ADD kita kan 289 miliar. DD kita 359, ya 359 miliar. Totalnya ada 648. Saya mencoba tidak menghitung PAD. Walaupun PAD juga ada di dalamnya. Iya. Kan kecil tapi. Kecil. Iya. Kecuali kalau seluruh PAD dimasukkan, termasuk yang bengkok kan itu. BKD dimasukkan gede proporsional. Tapi lek orang sing desa sing rada genah, rada pinter pemikirannya. Biasanya partisipasi masyarakat lho, Bang. Tujuannya cuma ngangkat nilai. Iya, nilai dari itu untuk mencapai 30% kan. Untuk mencapai itu kan angkanya harus besar. Duit in out. Tapi angkanya masuk. Iya. Itu yang Memperbesar jalan. angka. Saya kan sering neliti ngono nang kecamatan di sini kan. Iya. Oh napar kan ya. Oh, ternyata ngambilnya di sini. Nah, dari 648 itulah 30%-nya itu ketemu 194. Ketemu 194. Saya potong BPD 7,5% kan 14, sehingga ketemu 180 miliar. 180 miliar. Kalau siltap panjenengan 1 tahun itu 130 miliar. Jadi kira-kira tunjangannya ya 50 miliar itu yang dibagi bertiga. Artinya bertiga itu des sama perangkat desa. Posisinya seperti itu. Nah, itu gambaran yang nanti ke depannya. Kalau saya ini ke depannya ini dengan angka yang sama, kecuali kalau ADD kita terus menaik ya lain ceritanya. Ya, kalau simulasinya Pak Andre tidak ada yang mencukupi dengan simulasi ADD ini, simulasi siltap ini yang 15 ini, kecuali yang ring 1. Ring 1 sama ADD-nya Tinggi. DD-nya bukan ADD-nya. DD-nya memang tinggi. Seperti daerah Margomulyo. Seperti Margomulyo, Gendeng, Sumberjo itu kan DD-nya luar biasa, 2, sekian miliar. Iya. Ngerawang juga. Oh yang di atas 2 miliar itu dia masih bisa. Dengan catatan perangkatnya juga tidak banyak. Iya. Iya toh. Nah, itulah yang saya maksud ketidakadilan itu di situ. Nah, tapi kalau ini jumlah perangkatnya masuk, siltapnya masuk, terus pola pencairannya akan kita kunci, artinya siltap kita amankan terlebih dahulu. Saya hanya ingin itu dulu. Jadi ada proses bertahapnya. Itu Pak. Jadi kalau terkait dengan tunjangan, saya tidak berani menjanjikan, tetapi itu skemanya. Artinya pada saat penyusunan perubahan di 32 atau penggantian 32, di situ kita akan melihat mensimulasikan semua. Kalau itu terjadi, kita bisa mensimulasikan dari sekarang. Kan nonton, kan rate Pak. Iya. Kita bisa memperhitungkan itu. Tapi kalau sudah ada nilai proporsional dan sebagainya, mesti ada 2 perbedaan lah intinya. Terus yang poin 3, ya memang harus merubah Perbup Induk. Sudah. Karena di situ berbunyi BPR. Perbup Induk gitu loh. Nah, terkait dengan BPR, ini informasi kenapa ada yang menolak ya, bla 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 bla. Inginnya ke BRI. Sekarang gini, ini sebenarnya baru tahu kemarin saya itu. Sebenarnya BPR itu ada kerjasama dengan BRI. Iya. Ya. Justru rekening induknya itu BRI itu Pak. Ya. Sebetulnya. Sehingga pada saat sekarang perangkat desa buka mobile bankingnya BPR. Jenengan kalau punya rekening BRI tinggal memindahkan tanpa beban apapun. Jenengan ngambilnya di BRI. pakai ATM BRI. Pakai ATM BRI. Iya. Oh, berarti BPR itu ada mobilnya. Dak? Ada mobilnya, jenengan mentransfer BPR jenengan ke BRI. yang dituju tadi itu BRI tadi itu, jenengan ngambilnya dengan ATM BRI. Tanpa Tidak. BPR ke BRI tidak dikenakan. Tidak dikenakan biaya apapun. Hmm. Jadi jenengan ngambilnya dengan ATM BRI. Makanya saya tanya ada nggak yang ingin bank lain? Nggak ada, adanya BRI. Kebetulan BPR sama Iya. BRI punya kerjasama itu. Dan saya pikir itu nggak ada masalah. Kalau yang sudah punya BRI, bagaimana yang tidak punya BRI? Memang kemarin kami tekankan. Kalau kasus seperti itu yang nggak punya, berarti segera mungkin panjenengan satu buka cabang, buka teras seperti BRI tadi itu, ada mobilnya, termasuk bila perlu seperti pelayanan RT, ya harus datang ke desa, silakan dijadwalkan. Itu yang kami dorong.
Terus kalau kenapa kok BPR bukan Bank Jatim? Pertanyaan saya ya sama, kenapa kok Bank Jatim? Jawaban dewe kan gitu loh. Iya. Itu kalau saya karena posisinya sama Pak. Kecuali kalau panjenengan tanyanya dengan BRI karena pelayanan dan sebagainya Iya. gitu. Oke kan seperti itu. Nah, kita ngambilnya di titik itu. Karena yang paling terbaik buat saya, buat kami di desa urusan bank itu memang BRI. Ngapunten saya bukan karena adik saya di BRI enggak. Tapi karena posisi kan di BRI kan ada di mana-mana. Iya, Bahkan satu kecamatan ada dua. Tingkat sampai Gitu, unit. sampai unit setiap itu kecamatan ada terasnya, ada apanya kan gitu. Satu kecamatan tuh sampai 3 tuh ada. Pengertian teman-teman kan kita ke Cepu aja nggak bisa ambil di BPR Bapak. Ini seperti itu. Artinya kan pada ATM BRI toh Iya. itu dipakai menggunakan mobile bankingnya. BPR dipindahkan ke BNI. Nah ini nanti yang saya harapkan disosialisasikan sama teman-teman BPR kepada desa. Itu yang mungkin perlu saya sampaikan ke panjenengan. Jadi saya nggak mungkin jenengan puas karena dari ketiga tuntutan ini mungkin tuntutan yang kedua yang saya belum bisa memastikan kan gitu. Tapi kalau tuntutan yang ketiga walaupun belum tapi jelas saya harus berubah dan berubah harus butuh waktu kan gitu. Artinya hari ini supaya besok ya nggak bisa perbuknya harus rubah kan perjuangan saya itu sudah mau saya kan perbuk gitu loh. Tapi karena ada kajian hukum yang menyatakan tidak boleh mengalahkan induknya ya induknya yang harus saya rubah. Dan ini kalian tahu Mbak Ira saya kadang kasihan 2 perbuk ya besok 3 perbuk harus diselesaikan tahun ini Pak Amin. Perban 32 penyusunan karo aset kabeh desa loh ini. aset ya Pak. Itu termasuk aset. Enggak Mas, tuntutan teman-teman yang kemarin buat jenengan ya. CBA. Artinya yang